Oke, selamat datang lagi di channel YouTube Manir Haditya. Jadi di video kali ini, gua bakalan bagi pengalaman waktu gua ke Jawa Timur itu sendirian dengan budget yang lumayan terjangkau. Dan kemana aja sih gua waktu itu di Jawa Timur? Mau tahu gimana? Let's check out. Sebelum masuk ke videonya, yang belum subscribe nih silahkan subscribe dulu guys, biar gua makin rajin bikin videonya. Terima kasih. Oke, jadi ini tuh pengalaman gua yang paling nekat yang pernah gue jalanin ke Jawa Timur sendirian, men. Jadi semuanya itu berawal waktu gua dapet jatah cuti dari tempat kerja gua selama 2 hari. Dan kebetulan banget waktu itu tepat tanggal 1 Mei 2019, Hari Buruh Nasional ya kan. Dan gue ambil cuti itu di tanggal 2 dan 3 karena waktu itu tanggal 1-nya hari Rebo, terus tanggal 2 sama 3 nya itu hari Kamis dan Jumat. Pas banget dong gue ambil cuti sampai weekend, habisin weekend. Dan gue masuk kerjanya lagi itu di tanggal 6 Mei, dan jatahnya itu gue masuk shift malam. Jadi ya mantep lah, gila kali panjang banget libur gue. Dan tanpa basa-basi lagi, 1 bulan sebelum berangkat itu gue udah pesen semuanya tiket kereta di tanggal 1 Mei. Dan gue hubungin teman gue juga dong yang ada di Malang itu untuk nanyain bisa nggak nih gue diajak explore liburan di sana. Dia itu tempatnya rumahnya di Malang. Dan dia itu langsung mengiyakan ajakan gue. Anjay lah, gue seneng banget dong di situ. Dengan begitu mungkin ya gue nggak terlalu keluar duit untuk penginapan. Dan so pasti gue pasti ditampung di rumah dia gitu, walaupun gue nggak terlalu berharap. Baca. Tapi ya mudah-mudahan aja sih dikasih. Tapi akhirnya dikasih. Dan gue juga coba cari di Google ya, tempat rekomendasi temen gue itu di Malang, transportasi penyewaan motor selama gue di Malang itu. Dan akhirnya gue booking untuk tanggal 2 Mei sampai 3 Mei selama di Malang. Di sini juga gue mau ngasih tahu harga tiket kereta pada waktu itu untuk keberangkatan dari Pasar Senen sampai ke stasiun Malang. Siapin catatan buat nulis tiap harga yang muncul dan nanti gue rekap di akhir video. Dulu itu tiket 109.000. Ini gue udah catat semuanya di sini harganya. Berangkat jam 3 sore itu 109.000. Dan kemarin gue cek terakhir itu udah nggak ada ya yang harganya 109.000. Sekarang itu paling murah 150.000. Dan untuk penyewaan motornya selama 1 hari setengah di sana itu gue kena ongkos 120.000. Motor Beat, dimana harga per harinya itu sebenarnya 70.000 untuk motor Beat. Dan karena gue di sana kepakainya 1,5, gue terhitungnya jadi 120.000. Tapi di sana juga masih banyak kok penyewaan motor, gak Beat doang. Vario, Nmax, Lexi, PCX, sampai motor trail aja ada di sana. Oke, langsung aja di hari H gue berangkat dan hampir gue ketinggalan kereta, men. Selalu tahu ya, kereta gue itu kan jam 3 sore. Sedangkan gue berangkat dari Cikarang ke Pasar Senen itu jam 12 siang. Ya karena gue kira sampai gitu ya, 3 jam masih ya nggak sampai ya kan. Ternyata semua itu salah target. Gue jarang banget naik KRL. Dan gue nggak tahu gimana seluk-beluknya di KRL tuh gimana, gue kurang tahu. Akhirnya gue berhenti di stasiun Jatinegara dan stuck di situ, nggak bisa kemana-mana lagi. Nunggu hampir sejam gue di situ. Dan setelah gue cek ke bagian tiket, gue tanyain dong, keretanya itu yang arah ke Pasar Senen baru jalan dari stasiun kota. Gila nggak tuh?
mampus, sedangkan waktu gue aja itu udah mepet banget gitu, tinggal setengah jam lagi. Akhirnya ya tanpa basa-basi gue putusin buat keluar stasiun dong. Gue cari tukang ojek dan gue langsung bilang ke abang, bang bisa nggak nih setengah jam ke Pasar Senen. Dia langsung tanpa basa-basi dia langsung suruh gue naik, dan gila, dengan segala usahanya, lampu merah diterobos, trotoar diterobos, polisi ge santai dia mah. Gila ini ojek kata gue. Tapi gue seneng gitu. Sampai ke stasiun Senennya itu gue nyisa 10 menit. Ya udah dong, gue langsung turun dari tukang ojeknya. Gue kasih duit ke abang-abangnya 50.000 daripada gue terlambat. Dan gue sampai ke stasiun Senen itu minus 10 menit pemberangkatan kereta gue. Dari situ gue langsung lari dong tempat percetakan tiket, langsung lari nyetak tiket, antri. Untungnya petugas stasiun di sana nyuruh yang tujuannya kereta ini dan kereta gue untuk didahulukan ya, karena emang mau berangkat 5 menit lagi men. Waduh itu gue takut banget gue ketinggalan. Tapi ya untungnya aja gue masuk ke keretanya itu 1 menit sebelum pemberangkatan. Gila, gue di dalam kereta ngos-ngosan, belum sempat beli makan, beli minum. Habis gue di kereta kelaparan ini. Baca. Dan kejadian lucu juga di kereta waktu itu. Gue sampai stasiun Cirebon itu salah duduk, salah tempat kursi duduk. Dimana gue kan lihat tiket gue nomor segini, ya pas gue cek nomor kursinya ya emang nomor segitu. Tapi pas ada orang datang di stasiun Cirebon masuk, mas nomor tiketnya berapa ya? Oh ini mbak nomornya benar kok di sini. Mbaknya bingung dong, terus dia balik lagi ngajak petugas keretanya, dan petugas keretanya minta tiket gue. Mas bisa lihat tiketnya nggak? Ya gue kasih dong, orang gue bener tiketnya. Di situ gue malu anjir. Dia bilang apa? Mas maaf ini tiketnya tapi tiket ekonomi di belakang ya, bukan di sini. Ini tiket VIP. Anjir. Anjir lah, di situ gue malu banget darah goblok. Tapi pas gue masuk juga gue bingung sih, ini kok tiket 109.000 tapi keretanya gerbongnya bagus gini gitu, tempat duduknya bagus. Dan akhirnya ya udahlah, gue pindah dong ke tempat duduk yang seharusnya emang tempat duduk gue. Ya selama di kereta itu bener dah, itu hal paling membosankan ya, cuma bisa duduk merem, mau tidur juga nggak enak, nggak nyaman, karena perjalanannya itu lama banget. Gue berangkat jam 3 sore, nyampe ke Malang itu jam 2 pagi. Ya udahlah, kita skip aja di kereta ya, karena emang bosen banget sumpah. Sesampainya gue di Malang itu jam 2 pagi, masih sepi dong, gila nggak ada orang yang turun aja itu cuma beberapa. Dan mungkin teman gue juga yang akan nampung gue itu masih tidur. Ya udahlah, di situ gue nyari tempat dulu dong buat sekedar singgah. Gue nyari warung karena gue lapar, gila gue belum makan di kereta, gue cuma makan cemilan doang. Gue ngabarin temen gue itu lewat WA dan dia belum balas, ya berarti masih tidur jelas. Dah bang. Gue tunggu pagi di warung nasi, dan di situ banyak banget cewek-cewek malam ya kan, gue takut banget digodain waktu itu. Surprise motherfucker. Kebetulan waktu itu juga ada siaran langsung Barcelona, ya udah dong pas buat gue nonton sama makan sama nunggu pagi. Subuh nyampe ya kan, gue cari masjid buat sholat, dan akhirnya temen gue langsung WA dan Sherlock rumahnya itu di Malang. Pagi-pagi juga jam 6:30 gue ketemuan sama penyewaan motor, dan gue pakai Beat selama di Malang ya kan. Tanpa basa-basi gue langsung
cus meluncur ke rumah teman gue yang di Malang itu, tepatnya di daerah Pakis. Kok Pakis? Kenapa namanya kayak pantai yang ada di Karawang yang jernih banget itu? What the fuck? Perjalanan ke rumahnya itu dari stasiun Malang itu sekitar 1,5 jam. Dan ketemu dah tuh gue sama temen gue. Ini namanya Bang Sofwan. Oh iya, gue ketemu Bang Sofwan ini waktu gue ke Rinjani sendirian. Dan ketemu waktu itu di Bandara Lombok. Dan akhirnya nanjak Rinjani bareng dong. Oke deh, balik lagi ke cerita. Hari pertama gue di Malang, gue minta anterin temen gue itu ke air terjun terkeren yang pernah gue datengin yang ada di Malang. Sebenarnya ada di 2 kabupaten sih, yang satu di Malang, yang satu di Kabupaten Lumajang. Namanya itu air terjun Tumpak Sewu. Gila, ini keren parah sih. Di sini tuh untuk biaya masuknya itu cuma 15.000 ya per orang, dan parkir motor itu kalau nggak salah 5.000. Perjalanannya dari kota sekitar 2 jam sampai ke Tumpak Sewu ini. Di Tumpak Sewu gue sampai itu jam 11 siang dan menikmati pemandangan di sana. Gila, lu lihat sendiri video dan foto-fotonya. Yuk sekarang buat lo yang pengen ke sana, bisa nabung dulu selama masa corona kayak gini. Puas di atas, gua pun turun dong ke bawah. Ya ke bawah sana tuh. Nah, kayak gini nih pemandangan dari bawah, nggak kalah keren kan? Tapi buat ke bawah sini tuh jalannya cukup licin dan ngeri, plus capek mau balik ke atasnya itu. Tapi ya namanya liburan tuh nggak terlalu usah mikirin lah yang namanya capek. Yang penting itu selamat. Dan akhirnya gue memutuskan untuk naik, dan waktu itu gue istirahat. Gila, naik dari bawah ke atasnya itu capek pak. Hati-hati nih buat kalian yang mau kesini, pakai sepatu, jangan pakai sendal yang licin atau sepatu yang licin. Selalu utamain keselamatan, oke? Setelah istirahat, gue lanjutin dong buat ke tempat wisata selanjutnya. Nama air terjunnya itu air terjun Kapas Biru. Dan biaya masuk ke sini itu cuma 10.000. This is very murah parah. Air terjun ini tuh waktu gua kesana airnya lagi kurang kencang kata Bang Sofwan. Tips juga nih buat kalian, kalau kesini jangan terlalu sore, kalau bisa pagi atau siang biar baliknya itu nggak kesorean, oke? Silahkan kalian lihat-lihat dulu nih air terjunnya. Surga yang tersembunyi. Well, oh my god, ya Allah, subhanallah. Dan asar pun gue putuskan untuk balik ke parkiran dan gue balik ke rumah Bang Sofwan. Sampai rumah sekitar jam 8 malam dan gue langsung mandi, tidur. Di situ gue
anjir lah, parah, capek, gue lelah parah, ngantuk. Sebenarnya itu gue ada rencana buat ke Bromo malam harinya itu jam 12 malam, tapi karena gue udah capek banget dan gue juga udah pernah ke Bromo, badan gue juga udah gak nyanggupin, ya udahlah gue akhirnya tidur aja next Bromo. Keesokan harinya gue udah disediain sarapan, ya ampun ini Bang Sofwan baik parah. Mudah-mudahan suatu saat gue bisa ketemu lagi dan gue bisa balas kebaikannya. Di situ gue ngobrol dan kata dia itu dia udah nggak bisa nemenin gue ke pantai yang ada di Malang, soalnya dia harus nganter buah ke suatu tempat. Karena dia bilang nggak bisa, ya udah dong, gue terpaksa buat explore sendirian aja ke pantainya. Dan gue waktu itu langsung pamitan sama Bang Sofwan karena setelah dari Malang gue mau langsung ke Banyuwangi sorenya juga. Itu di tanggal 3 Mei dan tiket gue udah beli sesampai gue waktu di Malang kemarin. Perjalanan dari kota ke pantai itu sekitar 2,5 jam. Pantai-pantai di Malang itu gue udah cari-cari di Instagramnya dan gue tertarik sama pantai Watu Bengkung pada saat itu. Dan gue seneng karena sesampainya di sana jam setengah 10 pagi itu nggak banyak orang kayak pantai-pantai yang lainnya, dan gue bisa bebas dong warawiri foto sana sini. Gue dikenain tiket itu 10.000, udah sama parkir motor. Gila murah parah, di Jawa Barat lu gak bakal dapet harga segitu. Dan disitu gue ditanyain pakai bahasa Jawa Timur karena gue pakai motor plat Malang gitu. Gue coba jawab pakai bahasa Jawa juga karena gue sedikit bisa bahasa Jawa, dan ditanyain juga nih sama dia, kemana ceweknya kok sendirian, itu helmnya 2. Gue bilang aja ketinggalan di penginapan, padahal punya pacar aja enggak. Sampainya gue di pantai, gue explore dan gue lihat ada bukit. Gue coba buat naik bukit itu karena gue kira foto dari sana itu bagus hasilnya. Tapi sesampainya gue di atas, gue bingung dong, nggak ada orang. Terus gue minta foto sama siapa? Ya udah, akhirnya gue cuma bisa selfie. Naik ke sini nih, lo harus naik dari bawah. Gila, makin keling dah gue ini, anjay. Tapi lu lihat di belakang gue, ini baru Malang, belum Banyuwangi. Mantap. Baca. Oh iya nih, explore sendirian itu nggak enaknya ya, nggak ada yang motoin. Walaupun ada orang buat motoin, tapi hasilnya itu nggak semaksimal yang kita mau komplain juga kita siapa, mereka siapa. Ya udahlah ya, yang penting mah ada kenang-kenangannya. Nggak lama gue di situ karena ya gue sudah cukup lah sampai zuhur aja, soalnya emang panas banget, panas gila. Dan ya setelah gue sampai di Malang itu tanggal 2, dan gue langsung beli tiket dong kemarin yang gue bilang untuk keberangkatan tanggal 3 sore. Harga tiketnya itu 80.000, dan gue langsung cabut setelah zuhur dari pantai itu, balik lagi ke stasiun. Dan gue udah janjian sama tukang sewa motornya untuk balikin motor itu jam 3 sore. Sesampainya di stasiun gue jam 2:30, gue balikin tuh motor dan gue cari toilet umum untuk mandi, ganti baju, dan habis itu gue makan. Ya udah, kereta gue berangkatnya itu jam 4 sore. Oh iya, tips dari gue juga nih, untuk estimasi waktu usahakan diberi jeda
biar lu nggak terlalu mepet dan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kayak gua kemarin waktu mau ketinggalan kereta. Oke, pukul 4 gue berangkat. Gue perjalanan menggunakan kereta malam ke stasiun Banyuwangi. Ya, ini stasiun terdekat menuju tempat wisata selanjutnya buat gue, yaitu Kawah Ijen.